Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel Yaltizam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasam waras. Masya Allah, kasam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman Kasam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Semoga aja suara Kaisam kedengeran ya cuy, karena di situ lagi ada congsau ya, lagi ada banyak tukang. Kaisam lagi ada di taman menghirup udara segar sambil melihat kura-kura ya. Kalau kalian ke Taman Caiwan di sini tuh ada kura-kura banyak ya cuy ya. Aduh, Kaisam juga ngebayangin ya punya rumah yang punya danau buatan kayak gini. Wis, mantap, is the best. Doain aja ya kan. Oh, kalian kalau misalkan mau bikin rumah kayak Tisam buka properti ya cuy ya. Kayak Tisam buka apa namanya? Proyek Nusantara. Jadi buat kalian yang mau bikin rumah ya, boleh kita meeting sama kayak Tisam. Jadi kayak Tisam akan wujudkan rumah kalian tanpa ditipu-tipu keluarga, saudara ya kan. Wes, tenang aja, harga bisa kita kondisikan bagaimana maunya rumah kalian ya kan. Mantap, is the best. Jadi kalian nggak usah takut-takut ditipu lagi. Ada kayak Tisam seluruh Nusantara bisa, dari Jawa Timur, Jawa Barat sampai manapun bisa. Ini nyamuk ini. Aduh, ampun. Ini kena hujan sih ya, banyak nyamuk. Oh iya, by the way, karena hujan kita doa dulu. 3 doa dikabul, salah satunya adalah turun hujan. Kira-kira kalian punya hajat apa? Ya Allah, semoga rumah saya dibangunkan sama kayak Tisam. Amin ya robbal alamin. Ya kan? Wes, bagaimana kayak Tisam kalau bikin rumah? Gampang. Jadi prosesnya itu diukur ya, tanah kalian ada berapa ya kan? Terus mau dibikinnya berapa kamar ya kan, nanti kita hitung. Terus maunya apa namanya, warna catnya apa, nanti kita hitung. Jadi proses pembayarannya itu kalau kayak Tisam itu 40-60 ya cuy ya. Jadi begitu udah deal nih harga nih, udah tanda tangan kontrak nih sama kayak Tisam ya, estimasinya misalkan 2 bulan pengerjaan rumah. Nah kalian itu bayarnya 40% dulu di muka ya kan, tukang bekerja. Setelah itu on the way sambil berjalan 90% baru pelunasan cuy. Kalau udah 90% ya pelunasan, baru terserah terima kunci. Mantap kan? Iya. Kaisam saya punya duitnya cuma 125 juta. Wah, nanti kita kondisikan. Yang penting yang pasti materialnya itu lebih bagus, lebih worth it daripada apa namanya, BTN subsidi ya. Ya kan? Wes gitu. Jadi buat kalian nabung ya, sekarang tuh harus semangat. Kita tuh bekerja ya kan, walaupun kita nggak punya siapa-siapa, tapi kita tuh perlu rumah cuy di Indonesia. Jadi kita tuh nggak mengandalkan orang lain gitu kalau pulang ya kan. Jadi ada alasan untuk kita itu tinggal di Indonesia. Jadi rumah itu nanti jadi rumah masa depan kamu dan masa tua kamu. Oke? Iya. Oke, hari ini kayak Tisam akan membahas tentang Khadijah. Siapa Khadijah? Jadi Khadijah ini sudah dijatuhkan vonis hakim ya cuy ya. Khadijah ini adalah mantan pembantu atau mantan pekerja migran ya, ex-CC. Itu artinya berarti Khadijah ini salah satu apa namanya, skala deportasi ya. Dia melanggar izin tinggal di sini, tapi keterangannya adalah pencari suaka. Jadi pencari suaka ini otomatis paperan ya. Dia ini sudah dijatuhi vonis hakim ya pada hari Kamis lalu itu dengan sel prodeo 15 bulan ditambah 2 minggu atas kelalaian menjaga anak dari majikan part-time. Nah, gimana kisahnya Khadijah? Ini banyak ya di luar sana ya. Ayo kita bahas. Jadi Khadijah ini umurnya 43 tahun cuy. Dia itu overstay atau dia tidak memiliki izin tinggal itu dari November 2022. 22, 23, 24, 25. Sudah 4 tahun berarti dia tanpa visa kerja di Hong Kong ya cuy ya. Nah, dia ini berkenalan dengan yang namanya John. John ini mengenalkan kepada majikan part-time-nya yang umurnya 31 tahun. Masih muda ya kan, ibu-ibu muda gitu kan. Ibu muda ini 31 tahun, dia punya anak cuy, umurnya 2 tahun. Nah, John ini bilang nih sama majikan part-time, kalau kamu mau tenaga untuk menjaga anakmu, ada nih teman saya, ya naik CC katanya, ya kan. Akhirnya dengan kesepakatan 1 hari hanya diberikan $300. Khadijah ini nggak tahu, nggak mikir gitu kan, beli jajannya anak itu berapa gitu kan cuy ya. Taunya 300 itu menjaga anaknya itu seharian gitu. Jadi makannya juga dari Khadijah ini anak cuy. Akhirnya dilah tuh cuy. Nah, pada waktu itu majikan part-time-nya sudah menggaji dia itu 1.500 dalam 5 hari kerja dan continue cuy. Dititipkannya lagi 1 minggu nih sama Khadijah si anaknya, ya emaknya kerja cuy ya kan.
mau ngandelin apa gitu kan, Hong Kong gitu loh, semuanya serba mahal, bener nggak? Nah, jadi akhirnya membuat kontrak lagi nih majikan part-time yang umurnya 31 tahun sama Khadijah. Itu terjadinya di bulan Juni 2024 cuy. Nah, akhirnya nih Khadijah ini merasa nggak sanggup dan merasa nggak rugi gitu kan, ngejaga anak ini cuma $300. Akhirnya Khadijah ini mengembalikan anak ini kepada John cuy. Nih, saya kembalikan anaknya karena ibunya itu kan lagi bekerja ya, nggak ada di tempat. Akhirnya John ini mungkin tidak mengawasi atau apa. Akhirnya anak 2 tahun ini ditemukan berkeliaran di taman coy, di salah satu taman. Ada nih Cece juga yang tahu nih ini anak, emaknya tahu gitu kan. Setelah mencari emaknya di sekitaran situ tidak diketemukan, otomatis anak ini anak hilang kan. Akhirnya menghubungilah polisi cuy, ya kan. Menghubungi polisi saat itu di kan bulan Juni ya, tanggal 28 itu terjadinya penyerahan kepada John. Nah, tanggal 29-nya ini polisi sudah berhasil menghubungi ibu dari anak ini, ya kan, yang umur 31 tahun itu. Jadi akhirnya di jam 4.30 sore di esok harinya ibunya ini datang ke kantor polisi Mongkok cuy. Nah, di situ akhirnya ibunya ini mengakui bahwa dia memartimekan Khadijah dan memberikan pembayaran $300 Hong Kong. Lalu timbul pertanyaan, berarti majikan part-time-nya juga didenda? Iya, pastinya didenda dan akan dihukum karena keduanya ini sama-sama pelanggaran ya cuy ya. Tapi yang di sini adalah pembahasan tentang pelanggaran dan self rodeo-nya si Khadijah sendiri. Jadi si majikan part-time-nya ini di luar pembahasan ini ya. Pastinya di situ beritanya dibilang kalau misalkan majikan part-time-nya juga diadili ya cuy ya. Nah, di sini cuy, konfliknya Khadijah mengakui bahwa dia menelantarkan anak dan hakim memutuskan bahwa itu sangat salah banget gitu cuy. Tapi menelantarkan anaknya itu cuma self rodeo-nya 2 minggu ya, karena anaknya ini dalam keadaan yang tidak apa-apa. Kalau misalkan anak ini kenapa-kenapa sampai meninggal ini, berarti jatuh hukumannya ya seumur hidup karena menyebabkan abuse ya kepada anak ini, ya kan. Alhamdulillahnya masih nggak apa-apa nih Khadijah. Ampun ini Mamat Wakaplak 43 tahun. Kalau merasa tidak mampu ya jangan ambil pekerjaan itu. Ini menurut kayak Tisam, Khadijah ini skala nggak pinter kayak teman-teman kita di luar sana yang ambil part time gitu kan. Mendingan cuci piring ya kan, $400 katanya. Walaupun tangan kalian itu ya kan pada ngelupas. Coba yang pernah merasa cuci piring, apakah tangan kalian semulus kayak Tisam? Masya Allah. Kayak sama aja ngecek biopasoy aja, alhamdulillah nih kan. Yang cuci piring ini semangat banget, 1000 piring klotak gitu kan. Aduh. Jadi untuk menelantarkan anak, Khadijah ini dihukumnya 2 minggu aja coy. Cuma yang beratnya ini adalah pelanggaran tentang part-time bekerja di majikan ilegal ini. Maka hakim memutuskan itu pelanggarannya 15 bulan. Jadi buat kalian ya kan, udah jelas aturan part-time. Kalau kalian mengambil part-time, maksimal penjaranya ini 2 tahun. Dendanya ini 50.000 Hong Kong dolar, ya kan? Karena si Khadijah ini mengambil pekerjaan part-time, ya kan, menjaga anak kecil dengan bayaran, otomatis hakim ini memutuskan 15 bulan untuk Khadijah sebagai hukuman yang pantas atas pekerjaan ilegalnya. Gitu cuy, 15 bulan ditambah 2 minggu tadi penelantaran anaknya juga ya cuy ya. Jadi 15 bulan 2 minggu, di korting 1 minggu. Jadi 15 bulan plus 1 minggu ini hukuman Khadijah. Semoga tidak ada Khadijah yang lain ya kan. Aduh, kamu ini Khadijah mencederai nama istri Nabi ya kan. Aduh, angel iki ya, angel. Nah buat kalian ya hati-hati itu ya. Walaupun kalian pekerjaan ilegal, kalian tuh nggak bisa kabur gitu aja cuy. Buktinya aja Khadijah nih dilaporin ya kan, ketahuan. Setelah orang tuanya datang, besoknya Khadijah keringkus. Ya, ini terjadinya di bulan Juni 2024, baru disidangkan tadi di Kamis kemarin dan jatuh vonis seperti itu. Jadi Khadijah sekarang penghuni self rodeo ya kan. Alhamdulillah Khadijah dikasih makan gratis di self rodeo ya kan. Iya nggak sih? Daripada kesusahan juga ya kan. Nah, ini paper nih, anak paper berarti sudah masuk self rodeo.
otomatis dia skala deportasi ya cuy ya, kecuali kalian overstay, kalian pengajuan paper di luar, sedangkan pencari suaka itu tidak boleh dikembalikan ke negara asal ya cuy ya, dikarenakan negaranya perang. Ini merupakan anak-anak paper ini adalah fitnah terkejam kalian itu, memfitnah Indonesia perang apa? Yang ada kalian sendiri yang perang dengan diri kalian sendiri, ya kan? Ini, fitnah Indonesia ini. Kalian itu jahat, kamu itu. Oh, orang ngomong masih pakai bahasa Indonesia, main fitnah-fitnah aja demi kepentingan kalian mencari sesuap nasi di Hong Kong. Ampun. Kaisam kalau ngomong nyelekit, ya nggak apa-apa. Kalian diomong baik-baik nggak bisa, dikritik pedas, ya semoga aja masuk ke rusuk hati kalian gitu kan. Jangan kalian nunggu sakit dulu mau pulang ke Indonesia. Kasihan, ya kan? Ampun, kasihan. Ya Kaisam di rumah nggak ada yang mau nerima kita. Yo makanya bikin rumah sama Kaisam. Iklan aja Kaisam. Aduh. Ya jadi Kaisam mau pensiun, mau jadi mandor kalian. Mau mewujudkan mimpi-mimpi kalian, membuat rumah di Indonesia. Kaisam restonya gimana? Yo tetap berjalan, ya kan? Insya Allah Kaisam nawaitu untuk membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Kali aja suami kalian kerja sama Kaisam, ya kan, supaya kalian itu udah mah nggak usah kerja lagi di Hong Kong, saya kerja sama Kaisam. Masya Allah, ya kan. Amin, diaminin aja coy, namanya juga niat baik, ya nggak sih. Mungkin itu sharing Kaisam hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua ya. See you next video, bye bye. Jangan contoh Khadijah, oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.